kan kalau belum soal cerita ya, tapi masih menentukan maksimumnya doang kan. Nah, gimana kalau sekarang soal cerita? Nah, pertama kan kita baca dengan seksama dulu nih. Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian, yaitu pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Satu pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan, setengah jam untuk tahap pengobrasan, dan 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Sedangkan satu pakaian dewasa memerlukan waktu 1,5 jam untuk tahap pemotongan, 1 jam untuk tahap pengobrasan, dan 2,5 jam untuk tahap penjahitan. Penjahit tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan selama 20 jam untuk pemotongan, 15 jam untuk pengobrasan, dan 40 jam untuk tahap penjahitan. Jika keuntungan bersih pakaian anak-anak dewasa adalah 60.000 dan 75.000, maka keuntungan maksimumnya berapa? Nah nih, kita jawab. Ini kan berarti kan kita langsung ke sini nih. Pertanyaan kan berkaitan sama pakaian anak-anak dan dewasa kan. Maka pakaian anak-anak dan dewasa ini sebagai variabel X sama Y-nya ya. Langsung kita jadikan sebagai variabel X sama Y-nya. Di sini ada kata memerlukan. Kalau memerlukan tadi, ciri-ciri kurang dari atau lebih dari memerlukan, membutuhkan. Dan juga ini kata maksimal. Ciri-ciri tanda bersamanya kurang dari atau lebih dari tadi, yang di screenshot tadi. Kurang. Hah? Kurang ya, ada kata memerlukan, ada kata maksimal. Ini tanda bersamanya kurang dari. Dan juga konsep memiliki juga sama nih, memiliki. Kita jawab. Makanya dimisalkan kan sebagai X sama itu pakai anak-anak sama dewasa. Ini screenshot dulu soalnya. Udah, Radit, screenshotnya? Oh, sebentar, Kak. Udah? Udah, belum, Radit? Udah, Kak. Oke, ini masuk ke. Agar lebih mudah dalam membuat model matematikanya, biasanya kita hasilkan dalam bentuk tabel ya. Berarti ingat X sama Y-nya itu kan yang pakaiannya tadi. Nah, pakaian anak-anak, pakaian dewasa X sama Y. Kemudian ada, berarti kan ada bagian pemotongan, pengobrasan, sama penjahitan ya. Di mana ada keuntungan juga sama waktu yang dibutuhkan kan, memiliki waktu. Nah, tadi pakaian anak-anak kan membutuhkan waktu, memerlukan waktu 1 jam pemotongan, setengah jam penjahitan, sama 1,5 jam, setengah jam pengobrasan, sama 1,5 jam penjahitan kan. Itu kan untuk pakaian anak ya tadi ya. Untuk yang kalimat pertama, sambil dilihat screenshotnya. Nah, sedangkan untuk pakaian dewasa, itu kan disebutin membutuhkan atau memerlukan waktu 1,5 jam untuk pemotongan, pengoperasiannya 1 jam, dan penjahitannya 2,5 jam kan. Maka ambil di sini. Di mana pemotongan itu waktu yang diperlukan, waktu yang dimiliki itu 20 jam. Pengobrasan itu 15 jam, penjahitan itu 40 jam. Waktu yang dimilikinya. Di mana keuntungan penjualan pakaian anak 60.000, sedangkan pakaian dewasa 75.000 ya. Dari kalimat soal ceritanya ya. Sampai sini dulu bisa dipahamin dari soal cerita ke tabelnya. Winta? Jelas? Mengubah soal cerita ke tabelnya dulu nih. Masih bingung, Kak. Tadi kamu udah screenshot kan ya? Coba sambil dibaca tuh. Udah. Nah,
Tadi kan kalimat pertama kan ada pakaian anak-anak. Penjahitnya kan membutuhkan waktu 1 jam untuk pemotongan kan ya. Maka tulis di sini 1. Terus setengah jam untuk pengobrasan kan. Nah, setengah di sini. Sama yang penjahitnya kan 1,5 kan. 1,5 jam. Nah, yang dewasa juga sama. Dari kalimat yang dipakai dewasa, kamu masuki satu-satu bagiannya. Terus di situ kan diketahui pemotongan kan memiliki waktu 20 jam. Pengobrasan yang kalimat ketiga ya. Pengobrasan 15 jam, penjahitan 40 jam. Terus di paling bawah itu kan disebutkan penjahit itu memiliki keuntungan untuk pakai anak 60.000, sedangkan dewasa 75.000 kan. Tinggal dimasukin di sini aja. Intinya dipecah ya antara yang variabel XY itu sama bagian lainnya yang dimisalin itu biasanya di atas. Jadi harus tahu yang dimisalin itu yang mana nih, pakaian anak sama pakaian dewasa ya. Maka keterangan lainnya itu di sampingnya. Sudah jelas, Minta? Jelas. Oke, nah baru kita bikin model matematikanya. Maka model matematikanya, untuk kendala yang pertama, tadi kan yang pemotongan nih. Berarti X ditambah 1,5 Y memiliki waktu memerlukan kan 20 jam. Maka kurang dari. Kita kali 2 biar komanya hilang ya. Maka jadi 2X tambah 3Y 40. Tapi perlu diingat, kalau satuannya beda, ini kan tadi sama-sama jam ya, itu bisa langsung. Tapi kalau satuannya beda, maka disamain dulu nih. Misalkan ini menit, ini jam. Maka yang jam dijadiin menit dulu. Tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sini, setengah X ditambah Y sama dengan kurang dari sama dengan 15. Kamu kali 2 juga, biar pecahnya hilang. Maka X tambah 2Y kurang dari 30. Yang terakhir juga sama. 1,5 X tambah 2,5 Y kurang dari 40. Kamu kali 2, 3X tambah 5Y kurang dari 80. Perlu diingat, yang namanya produksi barang, kalau soal cerita itu pasti dia di kuadran 1 ya. Hasil produksinya mesti nggak mungkin negatif, pasti positif semua. Pasti di kuadran 1 nih. Ini sudah pasti nih. Untuk soal cerita pasti. Ini pasti. Jadi langsung tambahin aja ini. Nggak perlu bingung-bingung kalau soal cerita ya. Sedangkan untuk fungsi objektifnya yang ini. 60.000 X tambah 75.000 Y. Itu sebagai fungsi objektifnya. Sampai sini dulu. Jelas? Safia? Safia jelas? Oke. Tuh silakan di screenshot. Kalau udah kasih tahu ya. Udah belum Radit screenshotnya? Udah, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kita gambar daerah HP-nya dulu ya. Kemudian kita uji titik penyelesaiannya, kan lebih gampang pakai uji titik ya. Dari sini kita abaikan. Nah, tadi kan kendalanya. Nah, ini apa lagi? Oh, ini cara ketiga nih, uji gradien setiap garis. Oh, ada cara berikutnya ya. Dari sini kan kemarin tadi udah ya. Daerah HP digambar juga udah. Ternyata ada salah satu lagi, yaitu dengan uji gradien dari setiap garis. Ini tanpa gambar bisa nih. Tapi biasanya kalau di sekolah nggak boleh sih, tapi nggak apa-apa lah.
sebagai tambahan info aja dulu ya. Terkait cara uji gradien setiap garis. Tadi kan kendalanya kan ada 3 ya. 2x tambah 3y sama dengan 40, x tambah 2y sama dengan 30, sama 3x tambah 5y sama 80. Ingat, uji gradien ini jika tanda ketidaksamanya sama. Kalau beda nggak bisa menggunakan uji gradien. Harus pakai daerah HP sama garis sidik. Tuh, di antara dua ini. Karena ini sama, kita bisa pakai uji gradien. Untuk gradien yang pertama, itu kan berarti min A per B ya. Min 2 per 3. Kita bisa sederhanakan jadi 0,66. Sedangkan yang gradien kedua, seperdua ya, min setengah, 0,5. Gradien berikutnya kan min 3 per 5, itu 0,6. Terus, fungsi objektifnya cari gradiennya juga. 60.000 per 75.000. Harusnya 75.000 ya, bukan 8 ya. Min 6 per 7,5 harusnya. Itu mendekati 0,8. Harusnya 7,5. Bisa dikatakan 4 per 5, Kak. Hah? Min 4 per 5. Kan min 6 per 7,5. Bisa kasih ke min 4 per 5? Min 4 per 5. Ya, bisa min 4 per 5 juga boleh. Kalau pakai istilahnya ya. Atau min 4 per 5 itu kan 0,8 juga. Nah, tuh. Lalu kita bikin garis bilangan. M1, M3, sama M2 diurutin ya. Tadi yang paling kecil. Paling kecil kan ini, 0,66. Kemudian 0,5. 0,6 dulu ya. 0,6 baru 0,5. Diurutin ya. Ini urutannya dari yang paling kecil. Garis bilangan. Nah, daerahnya apa aja? Kalau di sini, daerah sini, itu daerah tripod sumbu X dengan M1. Kalau daerah antara M1 dan M3 itu eliminasi antara M1 dan M3. Ini tripod sumbu X dengan M1 ya. Dengan M1. Ini eliminasi M1 dan M2. M3 salah. Kalau ini eliminasi M3 dan M2. Sedangkan yang ini, itu tripod sumbu Y dengan M2-nya. Dengan M2. Nah, setelah dapat garis bilangan, kamu taruh nih 0,8 itu di mana min 0,8. Min 0,8 itu kan berarti sebelum min 0,66 kan, berarti di daerah sini nih. Fungsi objektifnya. Maka dia bisa kita cari dengan tripod sumbu X dengan garis yang M1 yang ini. Kamu cari titik potong sumbu X dengan ini. Jadi kita bisa cari 2X tambah 3Y sama dengan 40. Tripod sumbu X-nya berarti kan Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0 maka dapat X-nya kan 2X sama dengan 40. Maka dapat X-nya 20. Maka titiknya 20,0 nanti. Titik maksimumnya. Tuh. Bisa dipahamin dulu sampai sini terkait uji gradien. Atau ada yang mau tanyain dulu? Perintah? Halo? Sudah jelas? Radit? Apa, Kak? Udah jelas? Udah, Kak. Silakan di screenshot. Kalau udah kasih tahu.
Safia udah? Udah, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini tadi kita balik lagi, kita review. Titik potong sumbu X-nya berarti 20,0 ya. 20,0 ini kalau masukin ke fungsi objektifnya ke sini. Nah, maka laba maksimumnya 60.000 kali 20 ditambah 75.000 kali 0. Maka 1.200.000. Itu laba maksimumnya tanpa gambar nih. Maka tanpa gambar, asalkan tanda pergerasamanya sama semua, kita bisa menggunakan uji gradien. Tuh. Bisa dipahamin, Safia? Kak. Oke, silakan di screenshot. Kalau udah kasih tahu. Tapi kalau pengen dengan gambar juga boleh, kamu gambar dulu masing-masing ininya, pergerasamanya, terus saya titik-titik batasnya, terus dimasukin ke fungsi tujuannya juga boleh. Ini kan salah satu cara lain, kalau tanda pergerasamanya sama. Winta udah di screenshot? Udah, Kak. Oke, lanjut. Oke. Nah, latihannya nih. Nah, kuncinya malah nongol. Saya bilang apalah. Tuh. 1 sama 2. Saya kasih waktu 20 menit. Atau setengah jam lah. Karena ada soal cerita ya. Untuk menghitungnya.